Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina muti'inal mu'tamidina bi syari'ati haqqal i'timad. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, tanpa kecuali, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat yang nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah yang menghasilkan berbagai macam amal solih, amal ibadah, amal kebaikan untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu ketiga di bulan Agustus, memasuki tanggal 25 Sopar 1445 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-19 di bulan Agustus 2025, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah malam ini kita kembali dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Majlis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah di Majlis Taklim Al-Fatoniyah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua, juga keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, dengan barokah sababiyah kita istiqomah berzikir kepada Allah, semoga seluruhnya oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan, dengan kesehatan yang barokah,
yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dan semoga segala hajat kita, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat, juga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah semoga oleh Allah selalu diijabah, dikabulkan, rezeki kita oleh Allah dilancarkan, dimudahkan dengan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Putra-putri kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, paling diagungkan oleh Allah yang maha agung, dan paling ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, yaitu panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, sekaligus selalu berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu di padang mahsyar, pada hari penghisaban amal kita oleh Allah akan dikumpulkan, dan pada saat itu seluruh manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Majlis zikir khotaman kita pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-276. 2 minggu yang lalu, yaitu pada pertemuan majlis zikir khotaman yang ke-274, Al-Fakir sempat membahas atau menyampaikan materi tentang 5 macam ruh, yaitu ruhnya para nabi, ruhnya para siddiqin, ruhnya para muti'in atau para solihin, ruhnya para tolihin, dan ruhnya orang-orang kafir. Pada waktu itu Al-Fakir baru menyampaikan 2 macam ruh beserta tempatnya masing-masing, yaitu ruh para nabi dan ruh para siddiqin, para syuhada. Maka insya Allah pada kesempatan malam ini Al-Fakir ingin melanjutkan pembahasan mengenai ruh berikutnya, yaitu ruh para muti'in minal mu'minin dan ruh para tolihin minal mu'minin, juga ruh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan tentang ruh, Al-Fakir teringat sebuah kata-kata mutiara dari para pecinta sholawat kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para pecinta sholawat kepada Rasulullah mereka mengatakan, Ija ja'a junudul hujni ya'tikum wa yuhajimukum fabadiru bis salati alal mustafa ay ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayuhzamuna bisuhulatin. Artinya, apabila bala tentara kesedihan datang menyerang dan menjajah kalian, fabadiru bi sholati alal mustafa,
ay ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bersegeralah kalian bersolawat kepada sang kekasih yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayuhzamuna bisuhulatin, maka mereka pun akan dengan mudah dikalahkannya. Maksudnya adalah apabila seseorang sedang dilanda kesedihan, sedang dirundung kesusahan, keprihatinan, diserang, dijajah oleh bala tentara kesedihan, maka bersegeralah ia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat yang kita baca kepada beliau itu akan dengan sangat mudah mengalahkan bala tentara kesedihan yang menyerang dan menjajah kita. Artinya perbanyak bersolawat, maka segala kesedihan yang kita rasakan di hati, segala keprihatinan, segala gundah gulana, resah gelisah, itu akan hilang dengan barokah kita memperbanyak membaca sholawat kepada kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Fakir pernah menyampaikan, minimal paling tidak setiap hari kita membaca sholawat Jibril 100 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah, kadang-kadang ada yang salah bacanya. Contoh bacaan salah, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Jadi bukan ala wasallam, tapi alaihi wasallam. Ada yang begitu, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Itu kalau diartikan begini, sholla semoga melimpahkan rahmat, sopo Allahu Allah ala Muhammad atas Nabi Muhammad, wasalla dan semoga melimpahkan rahmat Allah ala wasallam terhadap mang salam. Kalau pakai ala jadi salah, yang benar alaihi wasallam. Kalau pakai alaihi wasalla dan semoga melimpahkan rahmat Allah alaihi atas Nabi Muhammad, wasalama dan keselamatan dan kesejahteraan dan kehormatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebagaimana sudah disampaikan bahwa secara global arwah dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Pertama, al-arwahul anbiya, ruhnya para nabi atau para rasul. Yang kedua, al-arwahus syuhada, ruhnya para syuhada, yakni orang-orang yang mati syahid. Itu sudah dibahas. Baik ruh para nabi maupun ruh para syuhada itu langsung berada di sorga. Cuma bedanya, kalau ruh para nabi itu mereka menikmati segala macam fasilitas kenikmatan yang ada di dalam sorga. Kalau ruhnya para syuhada itu dimasukkan oleh Allah ke dalam burung yang berwarna hijau, ke dalam temboloknya ya, tembolok burung yang berwarna hijau, lalu kemudian dibawa keliling-keliling sorga. Nah sekarang kita lanjutkan, yaitu kelompok ruh yang ketiga, yaitu al-arwahul muti'in atau al-arwahus sholihin, ruhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atau ruhnya orang-orang yang solih, baik solih johirnya maupun solih batinnya. Jadi yang disebut soleh itu harus mencakup johir batin. Belum dikatakan sebagai orang soleh
kalau hanya johirnya saja, kalau hanya lahirnya saja, kalau hanya casingnya saja, kalau hanya penampilannya saja, sementara batinnya, hatinya kotor. Di hatinya masih ada hasud, ada hikid, ada ujub, ada ananiyah, ada takabur, ada riya dan sebagainya. Itu belum dikatakan sebagai orang yang soleh. Jadi soleh itu johirotan au kanat batinah, harus johir batin. Di mana ditempatkannya ruh orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka meninggal dunia? Diterangkan di dalam kitab wa amma arwahul muti'ina ay arwahus solihina fahya fi riyadil jannati la ta'kulu wa la tatan'amu walakin tangduru bi riyadil jannati faqata. Artinya, dan adapun bermula ruhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ruhnya orang-orang yang solih johir batinnya, setelah mereka meninggal, itu ruhnya oleh Allah akan ditempatkan di taman-taman sorga, fi riyadil jannah, di taman-taman sorga. La ta'kulu wa la tatan'amu, tidak makan dan tidak menikmati apa yang ada di taman sorga. Walakin akan tetapi tangjuru fi riyadil jannati faqat, mereka hanya menunggu di taman-taman sorga. Mereka berkumpul di taman sorga, tapi mereka merasa nyaman karena berada di taman sorga. Mereka berkumpul biasa, bersendagurau, ngobrol, bercakap-cakap. Nah, mereka hanya menunggu apa? Menunggu datangnya hari kiamat. Dan dikatakan bahwa ruhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ruhnya orang-orang yang soleh, itu dikembalikan ke jasadnya yang berada di alam kubur. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat dengan beberapa pertanyaan, dari mulai marrobuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, madinuka, apa agamamu, man imamuka, siapa imamu, ma kiblatuka, apa kiblatmu, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Seluruh pertanyaan yang diajukan oleh malaikat di alam kuburnya dapat dijawab dengan baik oleh amal solehnya, bukan oleh IQ-nya, bukan oleh inteligensinya, tapi itu yang menjawab amal solehnya yang dibawa ke alam kubur. Akhirnya ja'alallahu qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Akhirnya alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga pintu surga agar membuka pintu surga. Begitu pintu surga dibuka, maka nurul jannah, cahaya surga, nyemprot ke alam kuburnya, sehingga alam kuburnya terang, benderang, dan terlihat indah seakan-akan dia berada di taman sorga. Ini kalau umpama penasaran bisa dibuktikan nih. Siapa yang mau duluan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata malaikat, "Num kanaumil arus." Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Nah, begitu dibangkitkan di hari kiamat, dia merasa sebentar di alam kubur, merasa 1 hari atau setengah hari, seperti kisah Ashabul Kahfi, penghuni Gua Kahfi itu, 7 orang pemuda yang dipimpin oleh Yamlicho di zaman Raja Dipyanus. Mereka tidur itu 390 tahun ya, 309 tahun, tapi di antara mereka ada yang merasa baru sebentar tidur. Uang yang mereka bawa udah gak laku lagi untuk dibelikan makanan. Ternyata 309 tahun mereka tidur di dalam goa. Tapi mereka merasa sebentar, karena oleh Allah dikasih nikmat. Nah,
Demikian pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah mereka dapat menjawab pertanyaan malaikat dengan benar, lalu kemudian alam kuburnya dijadikan taman sorga, diterangkan, diluaskan, dan mendapatkan nikmat kubur. Lalu kemudian mereka ditidurkan sampai akhirnya mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat untuk dihisab amalnya di padang mahsyar. Yang keempat, wa amma arwahul usati ay arwahut talihin. Babainas samai wal ardi bil hawa. Dan adapun ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ketika hidup banyak meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, justru yang dikerjakan adalah larangan-larangan Allah dan Rasulnya, banyak berbuat maksiat, banyak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang pelaku maksiat itu ruhnya pabainas samai wal ardi, oleh Allah akan ditempatkan di antara langit dan bumi. Cek bahasa Mang Endang mah runa gentayangan ya. Gentayangan. Wakila, dan dikatakan, diterangkan juga fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya, turaddu arwahum ila ajsadihim fi kuburihim. Ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya di alam kuburnya. Kembalikan. Kemudian liwa'adzibahum fihi, untuk supaya ia mendapatkan ajab kubur, mendapatkan ajab di alam kuburnya. Summa ja'alallahu kuburahum hufratan min hupariniron. Kemudian Allah menjadikan alam kuburnya hufrah min hupariniron, lubang daripada lubang api neraka. Kalau umpama dosa sholat yang ditinggalkan, maka si mayit akan dihimpit oleh bumi sampai tulang belulangnya hancur berantakan. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum badalhum juludan ghayraha liyajukul ajab. Ketika tubuh mereka di alam kubur dihimpit oleh bumi, hancur berantakan, lalu kemudian muncul lubang, keluar api di alam kuburnya, terbakar. Ketika kulit mereka gosong, hancur, Allah ganti dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi, keluar api lagi di alam kuburnya. Demikian terus menerus sampai dibangkitkan di hari kiamat. Kata Nabi, annal qabra awalu manajilil akhirah, fa inna jaminhu pama ba'dahu aisaru minhu wa ilam yanju minhu pama ba'dahu asyadu minhu. Bahwasanya alam kubur itu adalah tahap pertama menuju alam akhirat. Jikalau seseorang di alam kuburnya selamat, tidak mendapatkan azab kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat dia akan selamat juga. Tapi sebaliknya, jikalau seseorang baru saja masuk tahap pertama alam kubur, sudah mendapatkan azab kubur yang sangat mengerikan, maka fama ba'dahu asyaddu minhu, orang tersebut menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat akan mendapatkan azab yang lebih berat lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apabila si mayit membawa dosa meninggalkan sholat ke alam kubur, maka Allah akan mengutus seekor ular yang sangat besar yang bernama ular Surjaul Aqrab. Ular tersebut diutus oleh Allah ke alam kuburnya untuk menyiksa si mayit sampai datangnya hari kiamat. Kemudian Allah jadikan alam kuburnya lubang daripada lubang-lubang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita di dalam sholat ketika tahiyat akhir, kita suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ajabil
qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Karena azab kubur itu ada, kata Nabi. Dan Rasulullah pun suka berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Itu sekelas Rasulullah, selevel Rasulullah tetap berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Saking ngerinya alam kubur sampai-sampai Rasulullah saja berlindung kepada Allah dari azab kubur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu ruhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, yang disebut para tolihin. Kemudian nanti yang kelima, ruhnya orang-orang kafir. Insya Allah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan, sebuah keterangan yang terdapat di dalam kitab ini, namanya kitab Tambihul Ghafilin, buah karya Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Amil Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, halaman 13 baris yang ke-13 dari atas. Di sini terdapat keterangan qala Al-Faqih, telah berkata Al-Faqih Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, man arada ayan jua min ajabil qabri, barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, fa'alaihi, maka ia harus ayulajima, membiasakan arba'ata asya'a, 4 perkara, wa yajtaniba, dan ia harus menjauhi arba'ata asya'a, 4 perkara. Jadi kalau kita ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur yang sangat mengerikan, dan alam kubur kita oleh Allah ingin dijadikan taman sorga, maka kita harus membiasakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Fa'amal arba'atul lati yulajimuha fa muhafadzatus sholawati wa shadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratu tasbih. Adapun 4 perkara yang harus kita biasakan, yang pertama adalah menjaga kewajiban sholat fardu 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, membiasakan bersedekah walaupun kecil. Ya kan, sedekah itu yang penting ikhlas, walaupun kan kecil. Daripada kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Kira-kira benar enggak ya? Setuju enggak ya? Barang siapa yang punya harta, sedekah dengan harta. Punya ilmu, sedekah dengan ilmu. Punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Kalau punya semuanya, ya sedekah dengan semuanya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Kalau enggak punya apa-apa, harta enggak punya, ilmu enggak punya, tenaga enggak punya, umpama sedekah dengan tersenyum. Kalau enggak bisa senyum karena lagi sakit gigi atau sariawan, dimakrufin, sedekah dengan berbuat baik sesuai kemampuan kita. Enggak bisa juga sedekah dengan diam tidak melakukan perbuatan dosa. Caranya diamnya di majlis ilmu, di majlis zikir. Enggak ada insya Allah di majlis zikir orang berbuat dosa, enggak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran, harus membiasakan membaca Quran. Walaupun sehari dapat selembar atau 1 ain. Dibiasakan. Kemudian wa kasratu tasbih, membiasakan membaca tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Di antaranya tasbih al-baqiyatus sholihat yang disukai oleh Allah karena di dalamnya ada kalimat tasbih, tahmid, kemudian tahlil atau tauhid atau thayyibat, terus takbir, dan yang kelima tabarrik. Subhanallah tahmid, walhamdulillah subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil atau tauhid atau thayyibah. Kemudian wallahu akbar takbir, kemudian wala haula wala quwata illa billahil alil azim, itu kalimat tabarrik, kalimat penyerahan diri, jiwa raga sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Akan tetapi yang 4 perkara ini tidak bermanfaat, artinya sia-sia apabila orang tersebut tidak menjauhi yang 4 perkara lagi. Jadi supaya balance, yang 4 perkara tadi dikerjakan, dibiasakan, dan ia pun harus menjauhi yang 4 perkara lagi supaya balance.
supaya seimbang. Adapun 4 perkara yang harus dijauhkan, wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kidbu wal khiyanatu wan namimatu wal baul. Yaitu yang pertama agar menjauhi perkataan dusta. Laisal mu'min bikadzibin, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman orang yang masih berbicara dusta. Apalagi orang tukang zikir. Kalau kita suka zikir tapi masih berkata dusta, itu zikir yang kita lakukan itu ternodai oleh perkataan dusta kita. Jadi lidah kita campur antara dusta dan zikir. Seyogianya orang yang tukar zikir itu menghindari, menjauhi perkataan dusta supaya zikirnya murni, enggak ternodai. Kemudian yang kedua adalah wal khiyanatu, khianat. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memegang amanat. Orang yang tidak memegang amanat dinamakan orang khianat. Wan namimatu, yang ketiga namimah, mengadu domba, menghasut orang lain. Jadi orang-orang dihasut supaya membenci seseorang. Nah, kemudian yang keempat wal baul, atau supaya berantem, supaya berkelahi, supaya bermusuh-musuhan. Yang keempat baul, kencing, tidak istinja, tidak dibersihkan. Nah, ini 4 perkara yang harus dijauhkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali materi hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai ruhnya para mutiin atau para solihin dan ruhnya para tolihin, orang-orang yang durhaka. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu ruhnya orang-orang kafir ditempatkan di mana dan bagaimana keadaannya berdasarkan dalil. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa yuk kita sama-sama mengistiqomahkan untuk membaca zikir jalalah, yang apabila zikir jalalah ini kita istiqomahkan, kita dawamkan, maka ada jaminan dari Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah benar-benar akan mengakui dia sebagai umatnya. Yang kedua, Rasulullah benar-benar akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Dan yang ketiga, manakala ia menghembuskan napasnya yang terakhir, mendapatkan jaminan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu bi kulli zaman. La al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Mari kita sama-sama mengakhiri acara kita malam ini sebelum nantinya kita akan membaca menutup dengan acara ini dengan sholawat Bani Hasyim. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji aqfatan yaji ratal alami. Ya muhailal judi wal karami. Ya muhailal judi wal karami. Rabbi pampana bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma sabitna ala sabili habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas sunnah beliau, juga di atas sunnah para sahabat al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Allahumma rzuqnal barakah fi kulli syai' waj'alna mubarakin aina ma kunna fi kulli waqti wa hin. Ya Allah, kapan saja, di mana saja, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin
وسلم تسليما ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك عليه